Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menunjukkan tutorial bagaimanakah cara membuat aplikasi booking futsal. Oke, yang pertama-tama kita membutuhkan SAM untuk menghubungkan nanti hasil aplikasi kita dengan database. Ya. Kalau kita sudah mendownload, kita buka SAM-nya. Kita start Apache dan MySQL-nya. Oke, kita allow. Setelah kita men-start Apache dan MySQL-nya, kita buat web browser kita. Kemudian ketikkan localhost /php myadmin. Oke, terus kita buat dulu database futsal. Oke, nanti kita buat lagi saja. Kita akan hapus ini, hapus dulu. Kita akan buat ulang. Oke, kita klik new, terus ketikkan database futsal create. Kemudian kita akan menamai tabelnya booking. Kolomnya 8, kita klik go. Oke, di sini kita ketikkan ID pemesanan ini integer, terus value-nya 3. Setelah itu kita jadikan primary key. Setelah itu kita klik go dan auto incrementnya kita aktifkan. Oke, kemudian kita isi penyewa, tipenya varchar, lengthnya kita kasih 50. Oke, kemudian tanggal pemesanan kita pilih tipenya date, ininya tidak ada. Kemudian kita juga membuat waktu mulai, formatnya time. Oke, kemudian waktu mulai, kemudian waktu selesai. Formatnya juga time. Kemudian kita buat juga jenis lapangan, ini formatnya varchar, lengthnya itu 20. Kemudian kita buat juga harga, ini formatnya integer,
10. Dan kita buat juga HP, nambah HP ya. Ini formatnya varchar 12. Sudah. Setelah itu ketika sudah selesai, kita klik save. Nah, kita sudah membuat database futsal dan di dalamnya itu terdapat tabel booking. Baiklah, setelah kita sudah membuat database-nya, kemudian kita akan membuat aplikasinya. Oke, caranya kita buka Visual Studio-nya. Visual Studio. Visual Studio, kemudian kita create new project. Sebentar, kita klik new project. Setelah itu kita pilih, kita cari dulu Windows Phone. Kita pilih Windows Phone dulu, kita Windows Phone. Nah, kita pilih yang Windows Phone App. Nah, ini Windows Phone App.NET Framework. Kita klik next. Kemudian kita isikan namanya aplikasi booking RSA futsal. Oke, kemudian kita klik create. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita akan membuat form login ya. Kita akan membuat form login. Kita kecilkan dulu formnya sekitar segini, cukup. Terus kita membutuhkan 2 label, 2 textbox dan juga 2 button. Kita klik toolbox, terus kemudian kita cari label, klik seret, klik tahan, terus seret, lepaskan. Oke, kemudian kita bisa copy, klik Ctrl C, Ctrl V. Oke, terus kemudian kita cari textbox. Kita juga butuh 2 textbox. Di sini cukup, kita sesuaikan. Cukup, kita buat 2, kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita membutuhkan 2 buah button. Kita cari button. Ini kita butuh 2 buah. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Oke, cukup. Kita luruskan, kita blok semua. Formatnya kita center informnya pakai vertical. Oke, coba yang horizontal, center inform horizontal. Oke, setelah itu kita ubah label 1 ini tulisannya menjadi username, dan yang kedua menjadi password.
kemudian kita namai text box ini menjadi txt user. Kita namai txt user ya. Ini txt user supaya lebih mudah nanti dalam codingnya. Kemudian kita namai juga ini txt pass. Nah, di button 1 kita namai juga btn button. Ini nanti buat cancel ya, button cancel. Terus kita ubah tulisannya menjadi cancel. Nah, ini text cancel. Oke, kemudian yang satunya kita ubah tulisannya login ya, karena ini untuk button login. Terus kita juga namai buttonnya namanya btn login. Oke, kemudian kita blok, kita samakan. Kita samakan fontnya menjadi Arial Narrow Bold 12. Oke, ini buttonnya ternyata terlalu kecil, kita bisa besarkan. Nah, kita bisa tarik. Oke, nah, setelah itu kita akan memulai proses coding ya, memasukkan source code. Caranya kita klik 2 kali button login. Nah, setelah tampil seperti ini, kita akan mulai mengetikkan source code-nya. If jika txt user .text itu sama dengan, jadi jika usernya itu admin dan txt password .text sama dengan 1, 2, 3 itu, maka dashboard, oh ya, kita buat itu ya, halaman yang kedua ya setelah login ya. Kita buat halaman dashboard dulu. Jadi ketika loginnya berhasil akan masuk ke dalam halaman dashboard. Kita klik kanan pada ini, di sini klik kanan. Oke, kita add new item. Kemudian kita pilih form, Windows Form, kita ketikkan namanya dashboard. Oke, kita add. Oke, kita kembali lagi ke form 1. Oke, kita ketikkan dashboard. Nah, terus dashboard sama dengan dashboard, new dashboard, buat dashboard baru, new dashboard. Oke, kemudian dashboard.show, tampilkan dashboard. Kemudian this hide. Nah, ini form loginnya nanti disembunyikan. Ketika dashboardnya muncul, form loginnya disembunyikan. Oke, else
Jika tidak, maka akan menampilkan pesan ya, message box show, menampilkan pesan. Jika misalnya login gagal, akan menampilkan pesan username, name, atau password yang Anda masukkan salah. Masih tanda seru. Oke. Koma 0, koma message box button dot oke, nanti muncul button oke, koma message box icon dot warning, peringatan, muncul message box peringatan. Oke. Setelah itu kita juga akan membuat agar ketika form login yang muncul, kita tidak perlu mengeklik text box ini ya, supaya langsung fokus ke text box username. Jadi tinggal langsung mengetikkan saja username-nya. Kita ke event, kita cari sound. Oh ya, kita klik dulu form satunya, terus kita cari sound. Oke, sudah ketemu ya. Ini sound. Kita double klik. Kemudian kita ketikkan txt user.focus. Jadi fokus langsung di text box. Kursornya itu fokus di text box username ya. Terus kita juga akan memasukkan kode program ke button cancel. Oke, kita klik 2 kali button cancel, kemudian kita ketikkan application salah banyak loh, application.exit. Jadi akan keluar dari aplikasi, application.exit. Oke. Nah, setelah itu kita juga akan menyeting agar nanti halaman login ini ketika ditampilkan berada di tengah. Jadi kita setting di start positionnya ini center. Oh ya, jangan lupa passwordnya ini di hidden ya, nanti supaya tidak tampil passwordnya jadi bintang-bintang. Kita cari password char. Nah, ini password charnya ini bintang. Nah, oke. Nah, itu coba kita login. Kita coba dulu loginnya apakah berhasil. Kita klik start. Oke, ini sudah berada di tengah ya, dan langsung fokus ini di text box username.
kita tinggal langsung ketikkan saja. Tadi username-nya admin, passwordnya itu 123. Nah ini tadi yang password char bintang-bintang ini, jadi ke hidden passwordnya. Terus coba kita masuk login. Nah ini sudah tampil halaman dashboard, berarti program login kita berhasil ya. Nah, kita coba cancel. Coba kita mulai lagi, start. Coba kita cancel. Nah ini langsung keluar dari aplikasi. Kemudian kita coba lagi, jika salah gimana, message box-nya apakah tampil atau tidak. Jadi misalkan ininya usernya saya ganti U, passwordnya tetap sama, coba 123, kita klik login. Nah ini akan tampil warning ya, message box warning, dan ini ada button OK. Nah ini tulisan username atau password yang Anda masukkan salah. Oke, kita OK. Nah seperti itu. Nah setelah ini kita akan langsung membuat halaman dashboard ya. Oke, di halaman dashboard ini kita membutuhkan 9 label, terus 2 text box, 1 time picker, 2 buah radio button, terus dan 1 data grid view. Oke, kita pilih label ya, label, kemudian kita pilih lagi label ya sampai 9. Kita bisa copy juga ya, klik Ctrl C Ctrl V, nah Ctrl V terus sampai 9. Oke, terus kita atur supaya rapi, kita susun sedemikian rupa supaya rapi. Textbook 6, teks label. Nah ini nanti untuk harga di sini. Nah ini untuk nilai harganya. Kemudian kita butuh text box. Kita klik, tahan, geser, lepaskan. Kita klik Ctrl C Ctrl V. Kita hanya butuh 2 text boxnya. Yang ini nanti untuk tanggal pemesanan kita butuh time picker. Time picker. Nah ini. Oh salah ketik. Oke, kemudian kita butuh combo box 2 combo box. Kita copy saja, Ctrl C Ctrl V. Nah kita juga membutuhkan 2 radio button. Kita ketikkan saja di sini radio button. Terus kita copy, Ctrl C Ctrl V. Oke, sudah. Kemudian kita juga butuh data grid view ya, untuk menampilkan data tabel dari database ya. Data grid view. Kita klik sini, terus kita docking button, docking ABCD. Nah dock, kita pilih yang button bawah. Nah sudah. Setelah itu kita rubah ini kita kasih teks ya, untuk judulnya aplikasi booking
RSE futsal. Oke, kita taruh tengah. Kita ubah juga teks label 2, nama penyewa, kemudian label 3 nya kita ubah nomor HP, label 4 kita ubah tanggal pemesanan, yang ini kita rubah menjadi waktu mulai. Ini dalam bentuk jam ya, kita tulis saja jam. Nah, ini waktu selesai, kita tulis juga jam. Nah, ini jenis lapangan, nanti kita milih jenis lapangan juga, Nah, ini jenis lapangannya, yang pertama lapangan vinil, yang kedua lapangan sintetis. Nah, ini nanti harga. Nah, ini harganya nanti 0 karena belum ada nilainya. Kemudian kita atur, ini kita blok format, kita center. Nah, sudah center. Oke, setelah itu kita blok juga untuk merubah ya. Kita akan rubah format fontnya. Format font mana? Ini fontnya kita rubah ke Arial saja. Arial Narubo 12. Oke. Ya, rubah lagi, kita atur lagi. Kita paskan lagi format center inform horizontal. Oke. Supaya tengah. Oke. Ini ke tengah, kita samakan ininya juga, kita tarik supaya enak dilihat. Ini kalau waktu mulai sama ininya kita kecilkan saja ya, soalnya ini nggak boleh panjang-panjang karena kita cuma mau ngambil jamnya saja. Oke, kita segini saja cukup. Ini cukup. Sudah. Oh iya, jangan lupa juga ya, nanti kita tambahkan button. Baik, kita besarkan dulu. Ini kita tarik ke bawah dulu. Kita butuh button 4 button. Tarik, tahan, seret, paskan. Kita copy, klik, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Oke. Terus kita kasih nama buttonnya ya. Ini nama buttonnya PTN simpan. Ini nanti kita kasih nama PTN simpan, terus teksnya simpan. Nah, teksnya simpan. Nah,
simpan. Nah, simpan. Oke. Ini teksnya update, reset. Terus nama buttonnya btn reset. btn reset. Ini nama buttonnya btn update. Oke, terus teksnya update. Oke, terus ini teksnya hapus. Ini teksnya ya, hapus. Nah, kalau nama buttonnya ini button hapus, btn hapus. Oke, ini juga dinamai. Ini namanya txt penyewa. txt nama penyewa. Nah, ini namanya txt nama penyewa. txt nama penyewa. Oke. Nah, teksnya nggak usah diisi, kosongan saja. Nah, terus ini namanya txt nomor HP. txt nomor HP. txt nomor HP. Kemudian di bawahnya itu namanya tanggal pesan saja, usah txt. Ini namanya tanggal pesan supaya lebih mudah. Tanggal pesan. Nah, ini namanya waktu mulai ya, waktu mulai atau juga bisa jam mulai. Nah, ini namanya jam selesai karena formatnya jam. Kemudian ini namanya vinil, berarti lapangan vinil saja. Lapangan vinil. Nah, ini lapangan sintetis. Lapangan sintetis. Oke. Nah, ini namanya harga, karena ini nanti akan menampilkan nilai harga. Namanya harga saja. Harga. Ya, untuk buttonnya kita samakan dulu formatnya. Format fontnya kita samakan Arial narrow bold 12, kurang besar ya, kita besarkan. Oke, terus kita tengahkan ya, bentar, kita tengahkan dulu, kita blok lagi. Format center horizontal. Nah, kita ke tengah. Terus untuk membedakan ya, ini warnanya, untuk simpan warnanya apa ya, tulisannya warnanya tetap, tapi untuk reset hapus kita akan ubah saja ya.
preset kita ubah warnanya for color. Sebentar kita ubah. Nih tomato. Yang ini kita ubah menjadi coba kita ubah warnanya, kita cari ada ini aja fire pig. Nah oke, selanjutnya kita akan mulai ke kode programnya ya. Tapi sebelum itu kita harus memasukkan mengkonekkan aplikasi ini ke database yang kita buat. Jadi kita klik server explorer, terus kita ke data connection, klik kanan add connection. Oke, kemudian kita pilih MySQL database. Oh ya, sebelum kalian bisa seperti itu, kalian harus mendownload yang namanya MySQL Connector dan juga MySQL for Visual Studio. Oke, jadi seperti ini nanti. Sebentar. Nah, kalian harus mendownload ini dulu. Oke. Setelah kalian mendownload itu baru bisa tampil seperti itu tadi. Kita klik kanan. Terus add connection. Nah, kita ketikkan server name-nya localhost. Terus username-nya root. Ini defaultnya. Passwordnya enggak ada karena ini default, settingan default. Nah, terus kita database namanya futsal. Terus coba kita tes connection. Nah, tes connection berhasil. Oke, tes connection berhasil. Terus klik OK. Nah, kita sudah terhubung. Kemudian kita juga harus menginputkan di reference, ini diklik kanan add reference. Nah, kita browse. Nah, kita kecek program, kita cari MySQL. Nah, kita pilih MySQL connector. Nah, kita cari MySQL data.dll. Nah, kita add. Nah, kita OK. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita baru mulai proses coding. Kita klik 2 kali formnya. Oke. Kemudian kita ke atas ini, ke public partial class dashboard form ya. Kita akan memulai persiapannya. Jadi kita akan mengetikkan source code untuk menghubungkan aplikasi kita ini ke database ya, dan juga agar dapat bisa memanipulasi database-nya nanti seperti simpan, update, delete dan sebagainya. Oke, kita ketikkan string db info. Nah, server localhost, server sama dengan localhost. User ID sama dengan root, sama ya seperti tadi ya.
database name-nya database futsal, terus password ini kosong. Nah, oke. Terus kita buat public MySQL connection, MySQL oh iya, kita juga harus mengetikkan di sini import dulu using MySQL .data. Nah, ini .data .mysql client. Nah, oke, MySQL connection MySQL connection, koneksi. Kita membuat MySQL connection itu menjadi koneksi agar lebih ringkas. Terus public MySQL comment, MySQL comment. Nah, ini menjadi CMD. Oke, kemudian kita membuat lagi public void query. Nah, ini nanti akan menghubungkan aplikasi kita ini ke itu, akan membuka koneksi ke database. Kita buat public void, namanya query public query. Nah, string query oke. Terus koneksi sama dengan new MySQL connection, MySQL connection db info. Nah, terus kita akan mencoba try membuka. try apa? Membuka koneksi, mencoba untuk membuka koneksi.open. Nah, koneksi.open cmd sama dengan new, baru ini MySQL comment query, koneksi titik koma cmd dot execute non query. Nah, setelah itu catch exception
exception error. Oke, seperti ini exception error. Kemudian message box, ketika error maka message box show. Jika gagal ya membuka koneksi, message box show error message error dot message. Oke, error dot message seperti ini, koma message box button dot oke, koma message box icon dot warning. Oke, titik koma. Nah, setelah itu finally koneksi dot close, dan akhirnya koneksi ditutup, koneksi dot close. Nah, seperti ini. Oke, ini ada yang error nomor 22. Oh, ini kurang. Nah, ya. Kemudian kita add data source-nya, kita masuk ke desain, data grid-nya kita besarkan dulu, data grid-nya kita besarkan. Cukup. Kita klik data grid view, terus kita pilih, kita cari coba data source. Nah, tadi mana data source, kita klik add data source nya, kita klik database, next, terus kita next. Nah, ini kita pilih localhost futsal, terus next saja. Yes, set the connection as. Oke, next. Terus kita klik tables nya, checklist, finish. The database returned you have. Oke. Kemudian akan tampil seperti ini ya, this full data field, full data set. Nah, ini nanti kita gunakan untuk membuat itu refresh data, public void refresh data, method refresh data. Jadi setiap kali kita simpan atau itu, jadi tabelnya yang di sini dan sini nanti akan langsung ke refresh. Kita buat refresh data, public void refresh data, nggak boleh ada spasi, refresh data ya. Terus kita buat source code nya, jadi yang tadi ini kita copy. Kita klik sini. Oke, sudah. Setelah itu kita juga buat metode ya,
karena jenis lapangannya berbentuk ready button, kita butuh metode. Nah, akan buat metode lapangan ya. Ini jadi misalkan radio button yang pertama yang vinyl diklik, nanti di datanya, di data tabelnya nanti juga akan tampil misalnya lapangan vinyl. Jika yang kedua diklik radio button yang kedua, maka tampilnya itu lapangan sintetis gitu. Jadi kita harus buat dulu metodenya. Public jenis public string public string lapangan, nah, namanya lapangan saja. Oke. String jenis sama dengan null. String jenis sama dengan null. Jenis kosong, null. Jika lapangan sintetis dot checked, jika lapangan sintetis dipilih true, berarti benar dipilih ya, dipilih, maka nah, jenis, nanti jenis ini, variabel jenis ini akan menampilkan lapangan sintetis, lapangan. Jadi di text boxnya nanti di radio buttonnya itu lapangan sintetis. Oke, terus kita titik koma, jangan lupa ini juga titik koma. Oke, terus kita buat lagi sebentar, kita copy saja ya. Nah, jika lapangan vinyl dot checked sama dengan true, maka jenis lapangannya adalah lapangan vinyl. Oke, terus kembalikan lagi return jenis. Oke, jadi jenisnya null kembali. Kemudian kita membuat metode harga ya, ini untuk menghitung harga nanti yang akan ditampilkan di label harga ya. Kita buat public integer karena harga itu formatnya integer. Harga oke, public harga var hasil, variabel hasil sama dengan convert to in, jadi di convert to integer 32. Apa yang di convert jam selesai dot selected item. Oke, dikurangi convert to in dot
integer 32 jam mulai dot selected item terus dikali 2 dikali 100 ya, harganya itu 100.000 kali 100.000 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi harga ini adalah kita membuat variabel hasil. Nah, hasil ini adalah diambil dari combo box jam selesai combo box jam selesai. Itu formatnya time, jadi kita convert dulu ke integer supaya bisa dilakukan operasi pengurangan dan juga perkalian. Nah, kita kembalikan lagi return hasil seperti ini. Oke, kemudian kita buat juga void resetnya. Jadi kita buat private void reset. Oke. txt nama penyewa dot text. Oke, sum txt nomor HP dot text sama dengan kosong. Reset ini nanti untuk mengosongkan semuanya. Tanggal pesan dot reset text set text, tanggalnya juga di reset. Terus jam mulai dot reset text. Oke, kemudian jam selesai dot enable sama dengan false. Kemudian lapangan sintetis checked ke false, tadi tidak dicek. Lapangan ini checked juga false. Juga sudah. Setelah kita membuat metode reset, kemudian kita akan lanjut ke button simpan. Kita akan coding button simpan ini. Kita masukkan source code. Caranya klik 2 kali. Oke. Terus ketikkan if jika txt nama penyewa text sama dengan kosong ya, atau txt nomor HP .text .length
length kurang dari 12 atau ini supaya mudah saja, oke, atau jam mulai dot selected index sama dengan -1 atau jam selesai, artinya ini kosong ya, jam kosong nggak dipilih, artinya ini, atau jam selesai dot selected index sama dengan -1. Kita buat itu saja, kita buat word wrap. Nah, jadi ke sini ke bawah jam memanjang, kemudian jam selesai selected index sama dengan 1, kemudian lapangan sintetis dot checked sama dengan false, dan lapangan false, dan lapangan vinyl dot checked juga false ya, sama dengan false. Oke. Maka message box.show isi semua data dengan benar. Koma message box button oke, message box warning, salah, koma message box iconnya itu warning, peringatan. Oke, seperti ini. Artinya apa? Jika TXT nomor penyewa ataupun nomor HP panjangnya kurang dari 12 atau jam mulai selected index, artinya nggak dipilih ya, -1, jadi nggak dipilih, nanti jamnya tidak dipilih, jam selesainya atau jam selesainya juga tidak dipilih, atau lapangan sintetisnya tidak diklik berarti buttonnya, atau juga lapangan vinilnya yang tidak diklik, maka akan keluar pesan isi semua data dengan benar. Artinya pokoknya jika ada salah satu atau beberapa data belum diisi, maka akan muncul error. Else, jika tidak, maka query, $insert
insert into booking, salah, booking seperti ini kecil. Ini tabelnya yang ada di database booking values. Oke, nul, values nul, koma seperti ini ya, seperti ini. Terus kurung buka, berwal buka, txt nama penyewa atau teks, kemudian petik lagi, kemudian koma, dan kemudian petik. Dari ini tanggal pesan dot value dot toString dot value dot toString, jadi diubah ke format string. Terus formatnya ini titik. Nah, ini tanggalnya formatnya seperti itu. Oke, kemudian titik 1, koma lagi, jam mulai, dot selected item. Ini ambil jam mulai dot selected item, ini 0. Setelah itu koma lagi, jam selesai dot selected item, koma lapangan, lapangan. Oke, kita manggil metode lapangannya tadi. Terus ketik koma lagi, kita panggil harga, bukan metode harga yang dipanggil. Oke, panggil harga, kemudian koma lagi, kita panggil txt nomor hp dot text ya. txt nomor hp text, titik 1, kurung tutup, titik koma, kurung tutup, dan titik koma. Oke, kemudian sini kita buat lagi harga.text sama dengan harga.stub. Nah, ini harga.text, ini kan tadi text box yang namanya kan harga.text ya. Ini sama dengan harga toString
toString. Ini terus refresh datanya. Kita panggil metode refresh datanya, terus kita panggil metode reset. Jadi jika button simpan ini diklik, jika ada data yang belum dimasukkan, maka akan keluar message box isi semua data dengan benar ya. Terus keluar message by button. Nah, kalau misalnya udah diisi semua, nanti akan menyimpan ke tabel booking ya. Nama penyewa akan disimpan, tanggal, jam mulai, jam selesai. Nah, terus ini nanti didesainkan ini ada harga. Nah, ini kan formatnya kan teks, jadi ini harga di convert ke string dulu. Nah, nanti ditampilkan ke label sini. Nah, terus data ini di refresh, jadi data akan di refresh, nanti tabel akan mengambil data dari database, kemudian ini teks nama penyewa, ini pilihan-pilihan yang sudah diisi ini akan di reset. Nah, kita akan memanggil metode reset. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan source code ke button reset ya. Caranya klik 2 kali button reset dan kita panggil saja metode reset. Oke, kita panggil metode reset. Kemudian kita akan konfigurasi button hapus ya. Button hapus dulu. Caranya sama, kita klik button hapus, kemudian kita masukkan source code-nya. String ID sama dengan tabel pemesanan. Kenapa ininya masih merah? Ternyata data grid view kita ini itu namanya belum saya ganti. Ini diganti dulu namanya menjadi tabel pemesanan. Tabel underscore pemesanan. Nah, kalau sudah, coba kita ketikkan tabel. Nah, ini udah. Nah, seperti itu. Jadi jangan panik dulu. Kemudian kita akan dot selected ya. Kita akan mengetikkan dot selected item, selected cells. Jadi selected cells 0. Jadi cells yang dipilih itu sel yang kita klik itu sel yang dipilih. Dot value dot toString. Oke. Query seperti ini. Dolar plus delete from booking, dimana where ID pemesanan, where ID pemesanan itu
sama dengan ID. Terus kita refresh data, kita panggil metode refresh datanya. Nah, setelah kita konfigurasi hapus, baru kita akan konfigurasi update ya. Kita pilih jam mulai, kita klik combo boxnya, terus ke event, selected index changnya kita double klik karena kita double klik jam mulai, selected index change, oke. Pivot void jam mulai, selected index change, oke. Terus kita ketikkan jam selesai dot enable sama dengan true benar, jam selesai dot items dot clear, oke. Kemudian for integer inti sama dengan convert to integer 32, jam mulai dot selected items plus 1 i, nah i kurang dari 24, nah terus i plus oke. Dan jam selesai dot items dot i, titik koma. Jadi intinya kalau jam mulainya itu kita klik, nah jam selesai ini combo boxnya akan aktif dan angkanya itu yang keluar adalah plus satunya dari jam mulai. Jadi jam mulai itu di plus 1 dan kurang dari 24. Oke, seperti itu. Setelah itu kita juga akan membuat supaya kita akan update itu tinggal double klik. Berarti kita ke desain, ke sini kita klik data grid, kita ke event, cell, double klik. Nah ini double klik, kita ke sana double klik gender. Nah itu kita masukkan ke program di sini, jam mulai dot items, nah, dot clear. Ini mengantisipasi, jadi masih kosongnya ketika diklik 2 kali kosong. Nah jam selesai enable true, jadi jam selesai itu aktif, dot enable sama dengan true ya kan. Kemudian jam selesai items dot clear, ketika diklik isinya itu kosong, jam selesai dot items clear,
terus txt nama penyewa .text sama dengan tabel pemesanan .current row .cell satu .value .toString. Oke, kemudian txt nomor HP. Oke, .text sama dengan tabel pemesanan .current row .sales 7 .value .toString kurung buka tutup titik kom. Nah, if tabel pemesanan .current row .cell 5 .value .toString itu sama dengan lapangan sintetis maka lapangan sintetis .check true. Else lapangan pinil .checked sama dengan true. Oke. Terus tanggal pesan .value sama dengan datetime tabel pemesanan .current row .sales 2 .value. Nah, for integer i sama dengan 8 titik koma i kurang dari 24. Nah, i plus maka jam mulai .items .edit Oke, jam mulai .selected item sama dengan convert to integer tabel pemesanan .current row .sales 3 .value .toString
dot split seperti ini ya, split. Oke, seperti ini 0 ya, titik koma. Kemudian kita buat lagi untuk jam selesai, kita tinggal copy, nah, terus kita Ctrl V, Ctrl V. Nah, kita tinggal ubah jam selesai, nah terus kita ubah selnya 4, value dot string split itu sama. Oke, sudah. Nah, kemudian harga dot text sama dengan tabel pemesanan dot current row dot cell 6. Oke, dot value dot to string. Oke, terus titik koma. Terus kita atur dulu tabelnya di sini, kita klik, terus kita ke sini, kita cari mana ya, row. Nah, ini dia row leader visible-nya, ini kita false, ini untuk menghilangkan bintang. Oke, kita false, dan kemudian kita selection, mana selection modenya row header cell column cell full column, row header full row. Coba misalnya nanti, coba. Oke. Oke, saya akan menjelaskan source code yang ini. Jadi ketika cell di sini, ini misalnya ini ada datanya, kita double klik, ini nanti akan jam mulai dot items itu clear. Nah, jam selesai itu dot enable true. Jadi kita akan mengambil data ya, jam mulainya itu di-clearkan dulu, terus jam selesainya akan muncul, jam selesai juga di-clearkan dulu. Nah, terus txt nama penyewa dot text itu sama dengan pemesanan karena cell 1 value dot string. Nah, ini nanti di txt nama penyewa di sini, mana ini text box nama penyewa, ini akan ditampilkan data yang ada di tabel pemesanan sel nomor 1. Nah, dan ini diambil terus dijadikan string. Nah, jadi data di sel pertama, nah ini kan 0, ini 1 sel pertama. Nah, data yang berada di situ akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian txt nomor HP juga sama, data sama dengan txt nomor HP dot sama dengan tabel pemesanan row 7. Jadi data yang ada di data grid view sel nomor 7 nanti akan ditampilkan di text block nomor HP ya, dan ini akan dijadikan string juga. Nah, terus jika tabel pemesanan current row sel 5, jadi jika di sel 5 ini nanti sel 5 0 1 2 3 4 5 ini jenis lapangan itu lapangan sintetis, isinya lapangan sintetis, maka
lapangan sintetis check true. Jadi radio button yang ada yang lapangan sintetis itu akan terceket. Nah, jika tidak maka lapangan ini yang akan terceket. Nah, terus jika tanggal pesan .value itu sama dengan datetime tabel pemesan carousel 2.value. Jadi text box tanggal pesan itu nanti isinya akan diambil dari data grid view sel kedua. Nah, kan ini formatnya datetime. Jadi yang tanggal pesan ini akan diubah menjadi datetime, dan akan ditampilkan di datetime picker ini. Oke, terus kemudian for integer i sama dengan 8, i kurang dari 24, i plus. Nah, ini jam mulai ini dimulai dari 8 dan kurang dari 24, i plus. Nah, jika jam mulai selected item sama dengan convert to int tab pesanan bla 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 ya. Jadi nanti jam mulai selected item, nah combo box ini jam mulai itu akan mengambil data dari tabel pemesanan sel ketiga tabel pemesanan sel ketiga, dan ini di convert ke string. Ini kan pertama di convert to integer, terus di convert lagi to string, terus di split. Oke, di split dan diambil datanya yang nomor 1, karena kan di database nanti kan datanya berupa ada 3 itu ya, ada jam, menit, dan detik. Nah, jadi datanya itu dipisah-pisah, di split menggunakan tanda kolon ketik 2. Nah, ini datanya nomor 1 itu yang akan diambil. Begitu pula jam selesai juga begitu. Nah, sedangkan harga.text kemudian tabel pemesanan .row sel 6 value.string. Jadi nanti di text box di label yang harga.text ini, label yang ini akan mengambil data di tabel pemesanan sel ke-6. Nah, ini akan di convert ke string dulu baru ditampilkan ke sini seperti itu. Oke, kemudian kita ketikkan di sini public string waktu 0, waktu sama dengan 0. Setelah itu kita mengetikkan programnya di button update. Kita mengetikkan program di update, klik 2 kali. Oke, kita ketikkan query ya, terus $ update booking set penyewa sama dengan txt nama penyewa txt nama penyewa text. Oke, ketik koma tanggal pemesanan, underscore pemesanan. Ini disesuaikan di itu ya, database tanggal pemesanan sama dengan
seperti ini. Tanggal pesan dot value, tanggal pesan, oke, tanggal pesan dot value dot to string, oke, tanggal pesan dot value dot to string, formatnya terus formatnya seperti ini, formatnya titik. Nah, itu formatnya. Kemudian kasih petik, udah. Kemudian koma, waktu mulai waktu mulai oke, sama dengan jam mulai itu selected item, jam mulai itu selected items, oke, seperti ini. 0.1 koma, terus HP, oke, terus koma, waktu selesai. Oke, waktu selesai juga dulu, seperti ini. Terus ini waktu selesai, waktu selesai ya, tanpa tanda kurung. Nah, waktu ini sesuaikan dengan database-nya. Di database sama dengan ini sama dengan jam selesai dot selected item, jam selesai selected item, oke, seperti ini. 00 supaya itu, pokoknya nanti saya jelaskan. Koma, jenis lapangan, oke, sama dengan lapangan. Kita memanggil metode lapangan ini, metode lapangan. Nah, kenapa salah kita tadi buatnya metode lapangan. Harga, terus oke, L nya kecil, lapangan, L nya kecil ternyata. Nah, oke, setelah itu koma, harga sama dengan harga sama dengan ini, oke, panggil metode harga. Metode harga mana? Nah, harga sudah, oke, petik, terus koma lagi, HP sama dengan ketik kurung kurawal txt nomor HP dot text, oke, petik lagi, petik 1 biar dimana ID pemesanan sana,
sama dengan tabel pemesanan selected item, selected sales, ternyata selected sales, oke, no, value, oke, terus kita titik koma, terus refresh data, kita panggil kembali metode refresh-nya, refresh data, oke, terus reset, metode resetnya coba kita panggil kembali, oke. Jadi setelah semuanya kita masukkan programnya dan kita cek hasilnya. Oke, kita cek dulu dengan sandi yang salah. Oke, terus kita cek dengan sandi yang benar. Masuk, terus kita coba tambahkan data. Berapa? 0,9 contoh. Tanggalnya tanggal 10, coba ininya 14. Nah, berapaan ini kita simpan. Oke, sudah bisa. Coba kita tombol resetnya pun sudah jalan, coba tombol resetnya, ya, tombol resetnya bisa. Terus kita coba tombol update, klik. Nah, ini coba kita sintetis namanya hari mukti misalnya. Nah, bisa juga ini hari mukti. Oke, sudah bisa. Terus kita coba hapus, klik hapus. Nah, juga sudah bisa. Coba kita lihat database-nya kita lihat. Nah, ini betul. Oke, jadi sekian dulu tutorial untuk membuat aplikasi booking RS futsal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.